Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Halo, selamat siang sahabat RT dimanapun ya sahabat RT berada. Senang sekali Arjuna hadir lagi ya. Pastinya di Dialog Siang edisi hari ini sahabat RT 16 Maret 2022. Nah kali ini sahabat RT Dialog Siang selalu menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa pastinya untuk memberikan informasi kepada sahabat RT ya. Dan di edisi hari ini Dialog Siang dengan tema serba-serbi hukum tanah di Indonesia, pastinya menghadirkan narasumber dari Bapak Sularko ya. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Juna, selamat siang sahabat RT FM dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak, sehat aja ini? Sehat, Alhamdulillah. Sehat Mas Juna. Oke ya. Dan untuk sahabat RT siang hari ini Juna ulangi lagi ya, akan membahas mengenai serba-serbi hukum tanah di Indonesia ya. Dimana selain ini sebagai wawasan ya sahabat RT juga, memang tema ini sangat konkret ya Pak ya. Di sekitar kita. Nah seperti kayak jual beli tanah dan sebagainya, atau masalah-masalah yang terkait gitu. Dan seperti apa nanti hukumnya akan kita bahas juga di sini. Lalu kemarin juga ada ya beberapa informasi ya mengenai artis yang telah di istilahnya sebagai korban ya, sebagai korban ya mafia tanah, benar sekali. Nanti kita akan membahas itu juga ya Pak. Oke, pastinya Juna ucapin selamat dulu Pak, kemarin kegiatan sosialisasinya berjalan ya. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, terima kasih untuk Sobat RT sudah bergabung barengan Arjuna. Dan untuk Sobat RT bisa bergabung pula ini melalui WhatsApp ataupun SMS 088-227-860-948. Untuk phone live-nya Sobat RT bisa berinteraksi langsung 491039 ya. Baik, langsung saja untuk Bapak Sularko sudah siap ya ini? Iya. Banyak pertanyaan Bapak ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dasarnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya untuk pengertian tanah menurut hukum itu seperti apa? Sahabat RT FM dimanapun berada dan Mas Juna, bahwasanya dalam hukum kita, hukum mengenai hukum tanah itu diatur di Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Namun sayangnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai tanah. Ini saya ambil secara umum dalam ilmu alam, yaitu tanah dapat dilihat sebagai bentuk kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Nah, itulah dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia ini, yang diatur ini adalah mengenai hak atas tanah. Lalu untuk hak atas tanah ini, nah ini bentuknya seperti apa? Jadi begini sahabat RTFM dan semuanya dimanapun berada ya. Jadi pada prinsipnya semua tanah itu dikuasai oleh negara. Negara menguasai tanah seluruhnya, kemudian menguasai pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, atas penguasaan negara itu dapat diberikan hak-hak, diantaranya adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan hak memungut hasil hutan. Jadi diberikan hak kepada subjek hukum yang ada, begitu Mas. Oke, nanti kita akan membahas Sobat RT ini secara detail ya Pak, nanti mengenai pengertian dari salah satu nanti hak milik, hak guna usaha, lalu ada juga hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Itu seperti apa aja Pak? Oke, monggo Bapak Sularko bisa dijabarkan dari satu persatu. Kita jelaskan satu persatu ya sahabat RTFM dimanapun berada ya. Jadi kita mulai yang paling sering yang dipunyai banyak orang, termasuk sahabat RTFM semua, itu biasanya hak milik. Hak milik itu adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Nah, jadi artinya hak milik itu adalah hak yang paling pertama nih, paling kuat dalam sistem hukum kita, hak milik. Namun demikian meskipun nih hak terkuat dan hak terpenuh, hak milik ini tetap harus memperhatikan fungsi sosial. Nah, meskipun jadi misalnya saya memiliki tanah, ya itu harus tetap mempunyai fungsi sosial. Contohnya apa Pak fungsi sosial itu? Contohnya fungsi sosial itu misalnya memberikan akses jalan buat tetangga lain. Nah, jadi
misalnya ada tetangga kita yang tanahnya itu berada di belakang rumah kita harus memberikan akses jalan kepada tetangga tersebut. Kemudian kalau misalnya untuk proyek-proyek atau program pemerintah, misalnya di desa-desa atau di kelurahan di Temanggung ini akan ada proses pelebaran jalan misalnya kan. Nah, itu hak milik kita, tanah hak milik kita juga harus bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan pembangunan. Nah, batasannya berapa meter lebarnya untuk memberikan jalan misalnya kepada tetangga kita? Itu batasannya adalah minimal itu antara 2 sampai 3 meter lebarnya. Dengan asumsi apabila keranda mayat ya Mas Yuna ya, apabila ada lelayu atau kematian itu tetangga kita bisa melewati keranda mayat tersebut. Itu adalah hak milik yang mempunyai fungsi sosial. Nah, selain hak milik, yang kedua ada namanya hak guna usaha. Hak guna usaha itu adalah hak penguasaan tanah yang diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah. Biasanya digunakan untuk pertanian, perikanan atau peternakan. Nah, jangka waktunya penguasaan hak guna usaha itu adalah 25 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, hak yang ketiga ada namanya hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi jadi 50 tahun. Jadi sebagai contoh misalnya sebuah pengembang atau developer misalnya taruh kata Temanggung Permai ini akan mengusahakan tanah untuk dikapling-kaplingkan menjadi kecil-kecil, itu dia harus mengajukan hak guna bangunan dulu. Kemudian setelah dikaplingkan kecil-kecil, kemudian baru dijual pada konsumen. Nah, sebagai tambah informasi tadi, kalau hak milik itu di Indonesia ini hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Artinya warga negara asing, misalnya warga negara lain, mesti dari Eropa, misalnya dari Singapura, itu tidak boleh memiliki hak milik di Indonesia. Nah, kalau hak guna usaha dan hak guna bangunan ini selain individu orang perorangan, dia bisa dalam bentuk perusahaan atau perseroan terbatas. Seperti saya tadi contohkan itu misalnya ada developer atau pengembang dari misalnya namanya Temanggung Permai misalnya ya, itu akan mengusahakan sebuah perumahan, maka dia harus memiliki hak guna bangunan. Kemudian tanahnya akan dipecah-pecah untuk dijual kepada konsumen. Nah, itu pertama kali alasannya hak guna bangunan. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah hak sewa. Hak sewa itu adalah hak untuk menyewa tanah oleh subjek hukum lain. Jadi kita melakukan sewa tanah oleh subjek hukum lain. Jadi seperti sewa menyewa, seperti itu hubungannya. Nah, ada juga hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Ini hak yang diberikan kepada subjek hukum, dalam hal ini adalah orang, itu diberikan untuk memungut hasil hutan dalam bentuk hak penguasaan hutan yang lazim dikenal dengan HPH ya, hak penguasaan hutan, atau HPH, hak pemungutan hasil hutan. Begitu Mas Yuna dan sahabat RTFM. Berarti di sini ada hak untuk memungut hasil hutan apapun seperti itu ya. Oke, Juna ulangi Sobat RT, di sini ada hak milik yang pertama ya, yang mana memang ini adalah turun temurun ya. Ini contohnya sendiri adalah untuk mengurangi fungsi sosial ini, untuk memberikan akses jalan kepada masyarakat ya. Sekali, seperti itu. Tapi di sini ada pertanyaan, kalau semisal tadi kan disebutkan Bapak Sularko mengenai jalan ya. Nah, di situ ada hak bangunan yang mana minimal 3 sampai 4 meter seperti itu. Lalu lantas apa yang diberikan sama pemilik bangunan tersebut seperti itu? Ya, dia harus memberikan akses jalan. Jadi akses jalan terhadap tetangganya atau terhadap orang lain. Jadi tidak boleh mentang-mentang saya punya milik atau suatu tanah kemudian ditutup gitu, nggak boleh. Kalau ada tetangga lain yang bersebelahan atau di belakangnya terutama ya tidak mempunyai jalan, itu jangan dipakai semua tanahnya dibangun rumah gitu, nggak boleh. Harus mempunyai fungsi sosial, dibuka jalan beberapa meter untuk lewat. Kalau memang ya kalau memang misalnya tidak ada akses. Ada kan misalnya tanahnya di depan belakang, yang belakang ini nggak dapat akses ke jalan raya, itu harus dikasih gang gitu. Oke, tapi kalau di sini di sisi lain kalau mungkin ada beberapa orang gitulah ya, yang mana memang sulit untuk dikasih tahu seperti itu bagaimana? Lah itu secara normatif ya, secara aturan itu harus mempunyai fungsi sosial. Artinya itu memang sudah dijamin oleh undang-undang. Artinya memang harus hukumnya harus diberi jalan. Makanya ketika sudah diatur seperti itu, yang bersangkutan harus punya toleransi. Ya, dari yang punya tanah harus punya toleransi untuk memberikan jalan, karena itu memang haknya dari orang lain tersebut. Makanya ketika kalau kita membuat sertifikat tanah,
ternyata tidak memberikan akses jalan kepada orang, itu tentu tidak akan di ACC atau tidak akan disetujui oleh kantor pertanahan. Ya, begitu. Oke, jadi di sini perlu ditekankan ya Sobat RT, fungsi sosial harus ada pada diri kita masing-masing. Meskipun seperti itu adalah hak milik sendiri. Oke, nah lantas bagaimana ini untuk akses kepemilikan tanah di Indonesia? Ya, khusus untuk di Indonesia, kalau di dunia ini asas kepemilikan tanah itu ada dua, yaitu asas horizontal dan asas vertikal. Asas vertikal itu dianut di Australia, kemudian di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia ini asas kepemilikan tanahnya adalah horizontal. Artinya pemilik hak atas tanah di atasnya itu belum tentu menguasai atau memiliki yang ada di bawahnya atau perut buminya. Jadi kalau misalnya saya contohkan seperti ini supaya mudah. Jadi kalau misalnya di tanah saya, misalnya di Gendengan, itu di bawahnya ada minyak bumi atau ada batu bara, itu tidak lantas serta-merta saya adalah pemilik dari minyak bumi atau batu bara di bawah itu, karena saya hanya berhak atas tanah di permukaan saja. Jadi nanti itu menjadi milik negara. Mungkin saya nanti diganti rugi untuk bisa minyak bumi atau batu bara itu akan dieksploitasi untuk diambil untuk kepentingan masyarakat. Beda kalau kita bandingkan dengan di Australia atau di Amerika Serikat, apabila ada pemilik tanah di bawahnya ada kandungan mineral misalnya, ada mineral batu bara atau minyak bumi, itu otomatis pemilik tanah adalah pemilik yang ada di bawahnya. Jadi di Indonesia ini masih asasnya sudah diatur adalah asas horizontal, bukan vertikal. Jadi horizontal, memotong ke sini horizontal. Jadi atas dan bawah itu pemilikannya beda. Jadi pemilik atas tanah itu hanya pemilik atas tanah yang ada, tanahnya itu saja, bukan termasuk yang ada di bawahnya, gitu. Oke, ini berarti untuk masyarakat ya, hasil-hasilnya sendiri. Itu menjawab dulu seperti zaman dulu itu di bawah ada temukan emas, gitu kan, atau peninggalan benda-benda bersejarah gitu, itu menjadi milik negara. Karena itu tidak otomatis pemilik tanah di atasnya itu adalah pemilik apa yang tertanam di bawahnya. Gitu. Nah itu ya Sobat RT sudah terjawab ya. Pastinya ini pertanyaan yang mungkin Sobat RT adalah ya beberapa seperti itu ya, di sekitar kita mungkin juga ada. Jadi pemilik tanah ya tanahnya saja seperti itu ya, tapi tidak termasuk di bawahnya. Artinya di bawahnya itu adalah milik negara, tapi dipergunakan untuk masyarakat sendiri. Sebagaimana amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kekayaan alam terkandung di perut bumi itu dikuasai oleh negara, digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, gitu. Nah, untuk peralihan hak atas tanah dapat terjadi ini karena apa saja? Kalau misalnya seorang mau mendapatkan tanah itu bisa karena dia beli, misalnya kan jual beli, atau bisa juga dapat warisan dari orang tua ya, bisa juga mendapatkan hibah, bisa juga karena mendapatkan wasiat, dan bisa juga karena wakaf. Jadi misalnya tanah diwakafkan untuk tempat ibadah, buat masjid atau musola. Dan jual beli itu bisa jual beli secara langsung, juga bisa jual beli karena lelang. Jadi misalnya ada lelang mengenai lelang tanah, kemudian kita ikut lelang itu, kita mendapatkan tanah tersebut. Jadi itu adalah jenis-jenis peralihan hak atas tanah. Tapi di sini muncul pertanyaan perbedaan dari ini kan peralihan untuk kalau dialihkan seperti itu. Ya, kalau dialihkan itu artinya kalau dialihkan itu berarti dia secara aktif melakukan pengalihan tanah itu. Jadi dia sebagai orang yang melakukan menjual atau sebagai pemberi wakaf atau pemberi hibah. Itu kalau dialihkan, dia dialihkan kepada siapa saja itu terserah pada orang yang mempunyai gitu. Kalau peralihan itu proses hukum, berpindahnya tanah itu, berpindahnya kepemilikan begitu. Ini Juna sekalian untuk membacakan atensi dari sahabat RT. Ini ada pertanyaan ya. Apakah bisa mengubah hak pakai menjadi hak milik gitu? Lalu bagaimana? Mungkin untuk Pak Sularko bisa menjawab ini sekalian. Jadi hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria tadi saya sebutkan ada beberapa hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai, kemudian hak milik. Nah, apakah dapat dilakukan konversi hak pakai menjadi hak milik, begitu pertanyaannya? Jawabannya tidak dapat, karena hak pakai ini adalah bukan hak primer, itu hak sekunder. Yang boleh dikonversi itu adalah hak guna bangunan, hak guna usaha menjadi hak milik. Seperti tadi saya contohkan misalnya perumahan Temanggung Permai, itu kan bentuknya perseroan terbatas. Dia membeli tanah itu punya tanah besar ya. Tanah itu kemudian kan dikapling-kaplingkan kecil-kecil, ada yang ukuran 8x10, 8x15. Kemudian tanah itu dijual pada konsumen. Dijual dalam bentuk HGB. Dia boleh dikonversi atau boleh dialihkan dari HGB ke hak milik. Tapi kalau hak pakai dan hak sewa itu tidak boleh atau tidak bisa dialihkan ke hak milik, begitu. Karena hak
hak sewa dan hak pakai itu bukan merupakan hak primer atas tanah. Begitu Mas Yuna. Oke. Ini menarik pertanyaannya ya Pak Sularko. Ada lagi ini ya. Ini Juno juga sering melihat ya. Di suatu daerah semisal ada bangunan atau rumah ya, dan ada papan tulis ya, tulisannya adalah tanah milik negara gitu ya, dan dilarang masuk. Apakah tanah tersebut bisa saya miliki atau beli gitu, dan bagaimana? Oh iya. Jadi begini, prinsipnya semua tanah itu adalah tanah negara, kemudian diberikan kepada individu dalam bentuk hak yang tadi saya sebutkan tadi. Apabila tanah negara itu belum ada yang menguasai, misalnya tanah negara dalam hal ini adalah tanah negara yang belum diberikan hak, itu bisa diajukan permohonan hak ke kantor pertanahan. Namun kalau tanah negara itu biasanya sudah ada, misalnya tanah ini adalah milik tanah negara, dalam hal ini adalah misalnya Kabupaten Temanggung, tanah Pemda, itu tidak bisa dimiliki. Tapi kalau tanah negara yang benar-benar belum diberikan hak, belum ada alasannya, itu masih bisa. Seperti banyak di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara, itu ibu kota negara yang baru, ibu kota negara Nusantara, itu masih banyak sekali tanah negara yang belum ada haknya. Itu bisa dimohonkan hak gitu. Tapi kalau yang sudah tanah ini milik negara, kemudian ada CQ misalnya, tanah negara misalnya milik departemen tertentu atau kementerian tertentu, itu tidak dapat diajukan permohonan hak oleh orang lain. Oke, terjawab ya Sobat RT. Oke, kita kembali ke pertanyaan Bapak ini ya. Lalu untuk apa sih sebenarnya syarat sah untuk jual beli tanah? Oh iya. Jadi tadi saya sampaikan ya sahabat RTFM dimanapun berada, bahwa salah satu peralihan hak atas tanah itu karena adanya jual beli. Nah, jual beli itu kan suatu bentuk perjanjian. Nah, sehingga dalam jual beli ini tunduk pada ketentuan dalam pasal 13-20 KUH Perdata. Ada 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian jual beli. Yang pertama adalah adanya kesepakatan atau sepakat mereka mengikat diri. Yang kedua adalah adanya kecakapan yang membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah adanya objek tertentu. Yang keempat adalah kausahnya yang halal. Itu adalah syarat sahnya jual beli. Ini masih umum ya Mas ya. Artinya jual beli apapun itu syaratnya itu. Misalnya saya beli motor, beli mobil, sampai sekecil misalnya beli misalnya beli jam tangan atau apapun, syaratnya harus ada itu. Ada 4 itu tadi saya ulangi. Yang pertama adalah sepakat yang mengikatkan diri, kedua kecakapan para pihak yang jual beli itu, ketiga objeknya tertentu, dan 4 adalah kausah halal ya. Kita singgung sedikit bahwa yang pertama adalah sepakat mereka mengikatkan diri, artinya antara calon penjual dan calon pembeli itu sepakat mengenai barangnya yang mana, tanahnya yang mana. Yang kedua sepakat mengenai harganya, saling terjadi kesepahaman bahwa sepakat nih, gue mau beli tanah di sini, harganya sekian. Itu yang pertama. Berarti ada niatan ya, sudah ada niat, ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kesepakatan ini tidak boleh adanya paksaan, tidak boleh adanya penipuan atau khilafan. Misalnya saya mau membeli tapi karena dipaksa orang, atau saya mau membeli tapi khilaf ini, tidak sadar sebenarnya kan. Itu berarti tidak ada sepakat, artinya kesepakatan ini bisa dibatalkan. Itu kesepakatan. Yang kedua cakap itu artinya dia sudah dewasa. Kalau dalam KUH Perdata dia usianya sudah lebih dari 21 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau misalnya mau jual beli apapun, termasuk jual beli motor, mau beli motor atau mau beli sesuatu yang tercatat, apalagi tanah, itu harus cakap, harus setelah umur 21 tahun atau telah menikah. Setelah tidak dicabut kecakapannya, artinya dia tidak di bawah pengampuan gitu. Nah, yang ketiga adalah objeknya atau mengenai hal tertentu, itu harus ada objeknya. Jadi tanahnya itu harus jelas di mana, barang yang mau dibeli itu apa, harus jelas. Nah, yang keempat tuh kausah yang halal, artinya atau sebab yang halal, artinya itu perjanjian itu atau jual beli itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan. Artinya dijual beli itu barangnya itu juga tidak bertentangan dengan undang-undang, misalnya jual beli miras yang dilarang itu kan batal demi hukum. Nah, itu adalah syarat jual beli secara umum, termasuk jual beli secara tanah. Nah, khusus tanah ini, karena tanah ini hukum yang berlaku untuk hak atas tanah itu hukum adat, maka ditambah lagi syarat jual beli tanah itu adalah terang dan tunai. Jadi harus tambah selain yang 4 tadi, yang saya sebutkan tadi, yang 4 hal tadi, ada syarat tambahan lagi 2, yaitu terang dan tunai. Apa itu terang dan tunai? Yaitu terang adalah perbuatan pemindahan hak atas tanah itu harus dilakukan oleh kepala adat. Kalau misalnya tanahnya belum bersertifikat. Tapi kalau sudah bersertifikat itu harus di depan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Nah, itu adalah syarat dari terang. Yang kedua tunai. Pada prinsipnya beli tanah itu harus secara
lunas atau tunai, kontan, tidak boleh dicicil. Nah, nanti muncul pertanyaan sebelum ditanyakan, loh itu Pak, kalau saya nggak punya uang, kalau nyicil di bank gimana? Nah, gitu ya? Itu makanya tidak bisa dibuat dalam bentuk AJB. Tidak bisa dibuat akte jual beli, artinya tanah langsung beralih, tapi dibuat namanya PPJB. Apa itu? Perjanjian Perikatan Jual Beli. Jadi itu beli tanah secara mengangsur atau menyicil, tapi belum AJB, tapi PPJB, Perjanjian Perikatan Jual Beli. Jadi kalau saya misalnya beli tanah tapi kok belinya itu menyicil atau mengangsur, disiasati dengan membuat PPJB dulu, secara diangsur 10 kali atau 20 kali atau KPR, itu PPJB. Nanti kalau sudah lunas baru dibikin akte jual belinya atau AJB-nya di depan pejabat pembuat akte tanah. Jadi itulah syarat sahnya peralihan hak atas tanah dalam hal ini jual beli. Jadi selain 4 syarat menurut pasal 1320 tadi juga harus terang dan tunai. Artinya terang, ada disaksikan oleh misalnya kepala desa atau kalau tanahnya belum bersertifikat, kalau sudah bersertifikat bisa dilakukan di hadapan PPAT dan dibayar secara kontan atau lunas. Oke. Gitu. Berarti ini adalah alurnya juga sudah jelas ya. Itu ada syaratnya 4 ya Sobat RT, sepakat, artinya ada niatan antara kedua belah pihak. Ya. Lalu yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan gitu ya. Lalu yang ketiga ada objeknya sendiri ini. Tanahnya itu harus ada. Oke. Dan jelas pastinya ya. Dan keempat Sobat RT mengenai suatu sebab yang halal. Oke, dan ada 2 tambahan ya dari Pak Suharko ini adalah terang, artinya ada saksi di situ gitu ya. Dan tunai. Nah, ini kalau misal Sahabat RT ada sesuatu mungkin kok nggak punya uang gitu ya Pak. Nah, ini bisa di PPJB terlebih dahulu. Iya, benar gitu ya. sekali Mas Yuna, benar sekali. Oke, lalu kalau sudah ada PPJB baru nanti akan dibuatkan akte jual beli. Kalau sudah lunas. Sudah lunas ya. Oke, ini tapi ada perjanjian terlebih dahulu, namanya adalah PPJB. Iya, benar sekali Mas Yuna. Oke, nah lantas Bapak, kalau kita sudah membeli tanah ya secara sah, lalu apa yang Bapak jelaskan itu kita mendapatkan perlindungan hukum atau seperti apa? Jadi kalau kita membeli tanah itu tentu kita keluar uang, ya kan? Dan keluar uangnya itu tidak dalam jumlah sedikit kan, bisa minimal sekarang tanah 100-200 juta gitu kan. Kita mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum. Nah, tapi perlindungan hukumnya ada syaratnya, yaitu hanyalah pembeli tanah yang beritikat baik yang mendapatkan perlindungan hukum. Nah, gitu. ini yang digarisbawahi beritikat baik. Nah, harus menjadi pembeli yang beritikat baik. Nah, gini. Parameter pembelian beritikat baik itu dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 itu disebutkan ada beberapa. Dibedakan menjadi tanah yang dibeli karena pelelangan umum, tanah yang dibeli tanah belum bersertifikat, dan tanah yang dibeli itu sudah bersertifikat. Nah, kalau dilelang dulu pelelangan umum, artinya tanah hasil lelangan dari bank itu harus proses pelelangannya itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Artinya ada penawaran, kemudian tanahnya itu harus dilakukan oleh akta pejabat lelang dan lain sebagainya. Itu baru dia ada pembeli yang benar, yang beritikat baik. Yang kedua itu adalah tanah yang telah bersertifikat. Artinya itu harus dia dilakukan di depan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Nah, sehingga jual beli tanah itu sahnya yang sudah bersertifikat itu untuk menjadi pembeli yang beritikat baik itu harus ada di depan pejabat pembuat akta tanah. Ada saksinya ya. Yang ketiga adalah pembelian tanah yang belum bersertifikat, yaitu syaratnya untuk menjadi pembeli yang beritikat baik harus dilakukan syarat terang dan tunai tadi. Terang dan tunai, kemudian didahului dengan adanya sedikit peneliti menunjukkan di mana tanahnya. Kalau belum bersertifikat itu kan posisi tanah atau lokasi tanahnya belum jelas. Iya. Jadi nggak tahu tanah yang mana itu, karena sertifikat ada gambarnya di situ. Itu harus dilihat dulu objeknya di mana. Kemudian apakah benar itu punya penjual asli atau cuma mengaku-ngaku gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya yang keempat itu adalah dilakukan dengan harga yang wajar, harga yang layak. Jadi kalau misalnya harganya nggak wajar itu patut diduga pasti terjadi sesuatu di tanah itu. Ataukah mungkin tanah sengketa ya kan, atau tanahnya nggak bisa disertifikat ternyata, atau tanah desa, tanah bengkok, harganya murah sekali. Makanya sebagai calon pembeli kita harus wajib istilahnya itu mencurigai atau waspada kalau misalnya tanah itu dijual secara tidak layak. Kan kita bisa tanya tetangga terdekat. Di sini tuh pasarannya berapa sih? Terus pasarannya pinten toh semeternya misalnya 100 atau 50 itu kan bisa. Kalau misalnya dia dijual ini 1 meter 25.000 aja, itu patut kita curiga dan waspada. Nah, selain itu kita harus melakukan
hati-hati, melakukan prinsip kehati-hatian. Nah itu tanahnya itu dicek dulu apakah tanah itu di kantor pertanahan itu diblokir apa tidak, sedang sengketa di pengadilan atau tidak. Jadi kalau syarat-syarat itu terpenuhi, barulah si pembeli ini mendapatkan perlindungan hukum. Kalau misalnya dia digugat sama ahli warisnya atau dipermasalahkan sama ahli warisnya, lah itu akan dilindungi. Jadi jual belinya dianggap sebagai jual beli yang sah kalau dia telah melakukan tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, berarti di sini intinya adalah beritikat baik itu adalah mereka yang memulai dengan secara prosedural gitu ya Pak. Kayak tadi ada pelelangan, ada tanah yang bersertifikat seperti itu, lalu ada juga harga yang wajar, hati-hati gitu ya dan sebagainya seperti itu ya. Pokoknya intinya adalah beritikat baik di sini adalah sesuai prosedur seperti itu ya. Oke. Nah, untuk Pak Aswarko nanti kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Kita rehat sebentar dan untuk sahabat RT yang pengen bergabung bersama Arjuna di dialog siang ya mengenai serba-serbi hukum tanah di Indonesia, sahabat RT bisa menanyakan apapun ya mengenai tanah yang pastinya ya. Langsung aja bisa 088227 86948. Phone live-nya bisa di 491039. Tetap di sini saja bersama Arjuna pastinya di dialog siang. Dialog siang. Dialog siang. Baik sahabat RT, masih bersama Arjuna dan Bapak Sularko ya pastinya di dialog siang edisi hari ini 16 Maret 2022 ya. Dan untuk sahabat RT yang ingin menanyakan sesuatu ya berhubungan dengan tema hari ini adalah serba-serbi hukum tanah di Indonesia, langsung aja bisa melalui WhatsApp ataupun SMS ya 088227 86948. Phone live-nya 491039. Dan sahabat RT juga bisa bergabung, jangan lupa juga follow beberapa media sosial dari RTFM mulai dari Facebook di RTFM Radio Temanggung, lalu Twitter @RTFM, Instagram Radio Temanggung FM ya. Baik Bapak, ini ya kita menuju ke pertanyaan ya terakhir ini bahkan ya. Nanti kita lanjut untuk membacakan atensi. Monggo Bapak Sularko nanti bisa menjawab ya. Oke, ini kalau sahabat RT sendiri ya Bapak untuk membeli tanah dengan cara kredit itu bagaimana caranya? Ya, jadi membeli tanah dan cara kredit itu begini ya, untuk dibangun rumah misalnya atau sudah sama rumahnya. Ini kalau boleh rata-rata kebanyakan membeli rumah itu dengan cara KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, jadi di sini ada 3 yang terlibat. Yang pertama adalah banknya itu sendiri, tempat kita mengajukan KPR. Yang kedua adalah developer atau yang membangun, yang punya tanah dan yang membangun. Kemudian kita sebagai konsumen. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa membeli tanah itu harus dalam bentuk cash atau tunai, tapi ada semacam solusi dari hukum itu sendiri bahwa bisa dilakukan pencicilan atau menyicil dengan angsuran, yaitu dengan cara kredit, yaitu dengan KPR tadi. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama prinsipnya dulu, kalau kita membeli tanah berikut rumahnya atau tanahnya saja dengan cara kredit atau dengan cara diangsur, itu prinsipnya sebenarnya perjanjiannya adalah kita perjanjian pinjam uang. Jadi bukan kita perjanjian beli tanah, bukan, tapi perjanjian pokoknya atau obligatornya itu perjanjian kredit itu adalah kita meminjam sejumlah uang di bank. Taruh kata harganya 200 juta. Nah, kita meminjam uang 200 juta. Lalu tanah yang kita beli, yang ingin kita beli itu dijadikan jaminan di bank itu, dijadikan jaminan atas utang kita 200 juta tadi. Jadi langkah pertama kita harus menghubungi banknya, apakah dia mau tidak melakukan pembiayaan terhadap tanah atau rumah yang akan kita beli. Kita hubungi banknya. Kemudian setelah mereka mau, akan dibuat semacam perjanjian kredit. Jadi kita perjanjian kredit untuk meminjam uang itu untuk melakukan pembiayaan terhadap tanah tersebut. Nanti banknya akan membayar lunas ke developer. Jadi developernya misalnya Temanggung Permai tadi itu dibayar lunas sama bank. Tinggal kita mengangsur kepada bank tersebut. Nah, artinya di situ sudah ada balik nama, Mas. Sudah ada balik nama, artinya tanah itu menjadi milik kita. Hanya saja tanah itu dijaminkan ke bank. Jadi tetap aja tunai. Jadi ketika kita meminjam sejumlah uang, taruh kata 200 juta, kemudian uang itu diserahkan ke bank kepada developer. Nah, setelah itu
tanah punya kita itu akan diikat dengan namanya hak tanggungan. Hak tanggungan. Hak tanggungan itu adalah hak jaminan dalam tanah. Jadi tanah kita itu dilekati atau dibebani hak tanggungan sebagai bentuk jaminan karena kita telah meminjam uang di bank. Uangnya buat apa? Buat bayar tanah itu. Nanti kalau sudah lunas itu hak tanggungnya bisa dilepas, diangkat, istilah diroya. Jadi di sertifikat itu telah disebutkan bahwa sertifikat hak milik sekian sudah diroya hak tanggungannya, sudah diangkat hak tanggungannya karena utangnya sudah lunas. Jadi begitu. Jadi tahapannya satu, menghubungi banknya, yang jelas ada jelas di mana objeknya, bisa pengen di jalan sana. Setelah itu kita menghubungi banknya, bisa nggak melalui kredit pemilikan rumah atau KPR. Setelah disetujui di ACC baru membuat 2 perjanjian itu. Tentunya supaya sah, perjanjian dari perjanjian kredit itu harus dibuat dalam akta otentik, dalam bentuk di depan notaris. Kemudian pembebanan hak tanggungannya juga di depan notaris juga, atau PPAT dalam ini pejabat pembuat akta tanah. Jadi itu langkah-langkah bagi sahabat RTFM yang mungkin sudah berkeluarga, sudah mempunyai 1-2 anak dan kepingin memiliki membeli tanah yang ada rumahnya di developer. Jadi tahapannya seperti itu, sehingga diharapkan dengan adanya dialog siang ini teman-teman tahu, sahabat RTFM di mana tahu kalau misalnya akan melakukan menjual, membeli tanah itu kayak gitu loh caranya gitu. Jangan sampai menjadi korban mafia tanah yang memang sengaja mengincar itu sebagai suatu sindikat untuk menguasai tanah orang secara tanpa hak gitu. Seperti kasusnya artis yang kemarin beberapa bulan yang lalu itu Nirina Zubir itu sempat menjadi korban mafia tanah. Oke, nanti itu kita bahas ya. Iya, Bapak. boleh. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Bapak mengenai sengketa tanah ini ya, Bapak. Ya, sengketa tanah ya. Bagaimana kalau terjadi sengketa tanah? Nah, jika diselesaikan di persidangan, bagaimana prosedurnya ya? Seperti itu. Ya, pertanyaan bagus sekali ini. Jadi sengketa tanah itu adalah merupakan suatu perkara perdata ya, jadi bukan perkara pidana ya, bukan perkara yang melibatkan kepolisian, itu bukan, tapi sengketa secara perdata. Nah, itu prosedurnya harus melalui gugatan, tidak boleh melalui permohonan. Jadi sudah gugatan dulu masuk. Misalnya saya merasa jual beli tanah tadi, tapi saya merasa dirugikan misalnya kan, sudah saya bayar, ternyata tanahnya itu belum diserahkan, bangunannya belum jadi, kan mungkin ada itu developer seperti itu. Nah, itu dengan cara menggugat ke pengadilan negeri, di pengadilan negeri di mana tergugat atau pengembang itu ada, itu misalnya. Jadi semua sengketa tanah itu prosedur penyelesaiannya adalah melalui gugatan, bukan permohonan. Jadi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang, begitu caranya. Oke, ya terjawab sudah ya. Dan untuk Bapak Sularko, ada juga nih dari Pak Fendi ya. Oh iya. Konsekuensi jika hak atas tanah lama itu sudah tak segera diurus sertifikatnya itu bagaimana? Ya, jadi dalam konversi hak atas tanah yang lama, misalnya dalam bentuk letter C atau letter D, itu sebaiknya segera ditingkatkan menjadi sertifikat hak atas tanah. Konsekuensinya itu apabila tanah itu tidak ditempati selama 30 tahun, itu alas haknya bisa hilang, Mas. Jadi misalnya Pak Fendi ini memiliki tanah nih, tapi dia masih alas hak yang lama, misalnya letter C atau letter D atau surat desa. Kemudian tidak diurus sertifikatnya. Kalau tanah itu ditelantarkan 30 tahun, itu akan menjadi tanah negara. Jadi dia tidak boleh ditelantarkan tanah itu, harus diurusi gitu. Jadi sebaiknya Pak Fendi segera melakukan pengurusan peningkatan hak konversi dari hak lama ke hak baru. Itu caranya adalah mengajukan permohonan hak di kantor pertanahan Kabupaten Temanggung. Berarti ini jangkanya 30 tahun ya? Apabila ditelantarkan. Siap. Itu menjadi daluarsa, tanahnya kembali kepada tanah negara. Tanah negara ya. Iya. Tapi apakah bisa dikembalikan lagi gitu, Bapak? Ya harus masuk permohonan hak lagi. Tapi itu biaya lebih mahal. Lebih murah kalau kita ketika hak lama langsung belum 30 tahun belum ditelantarkan, kita ajukan konversi hak baru. Jadi jangan sampai ditelantarkan ya. Ada lagi ini Pak Sularko ya. Siang Kak, izin tanya, saya Ami di Temanggung. Tadi dikatakan kalau di Indonesia itu kepemilikan tanah kan horizontal. Apa ada pembatasan kalau mau meninggikan bangunan secara vertikal gitu? Ya. Jadi pada prinsipnya di daerah-daerah tertentu itu memang ada larangan untuk melakukan
bangunan yang tinggi, seperti salah satunya itu di daerah mana itu di Solo misalnya, itu sempat dulu kasus itu Paragon Mall itu yang itu apartemennya terlalu tinggi karena itu melebihi tingginya keraton. Kemudian di Yogyakarta juga ada larangan, tapi kalau secara umum terutama di Temanggung tidak ada. Dia tidak ada larangan untuk membangun tanah yang tinggi, membangun bangunan lebih tinggi. Karena di Temanggung ini tidak ada cagar budaya atau bangunan bersejarah yang harus dihormati. Itu boleh, pada prinsip boleh ditinggikan sampai batas tertentu, tergantung dari RT RW, rencana tata ruang tata wilayah kabupaten atau kota bersangkutan. Khusus Temanggung itu tidak ada batasan. Dan satu lagi di Temanggung ini kan tidak ada bandara ya, yang dekat bandara. Kalau dekat bandara, di dekat Adi Sucipto, dekat Kulon Progo, dekat bandara itu memang ada batasan tertentu. Jadi ada faktornya. Iya, ada faktor itu juga ya? RT RW-nya, karena dia buat landing pesawat, buat take off kan harus cukup ruang udaranya. Iya. Kalau sobat RT mau meninggikan bangunan di Temanggung boleh, masih bebas saja. Bebas ya, setinggi-tingginya mau boleh. dibikin seperti Burj Khalifa atau melebihi Gunung Sindoro juga boleh kalau bisa loh ya, secara konstruksi. Baik. Iya. Oke, ada juga Bapak ini dari Ana ya. Keluarga kami memiliki sebidang tanah warisan dari kakek. Kemudian tanah tersebut sudah dibuat sertifikat, tetapi masih atas nama kakek. Lalu kemudian tanah tersebut diwariskan kepada orang tua kami dan masih dalam sertifikat atas nama kakek. Kemudian orang tua kami telah meninggal dunia. Kami selaku anak-anaknya mendapatkan hak waris dari tanah tersebut. Namun diketahui surat sertifikat telah hilang. Pertanyaan kami, bagaimana cara kami membuat sertifikat yang baru dan bagaimanakah cara kami memecah surat sertifikat tersebut? Ya, demikian mohon bantuannya. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ana ya. Jadi prinsipnya pertama sebelum itu mengurus sertifikat harus membuat surat keterangan ahli waris. Mohon maaf kalau Mbak Ana ini beragama Islam, Mbak Ana harus mengajukan permohonan ahli waris di pengadilan agama. Jadi Mbak Ana mengajukan permohonan supaya dinyatakan sebagai ahli waris si kakek tadi yang sudah meninggal. Dinyatakan sebagai ahli waris dulu. Kalau Mbak Ana ini beragama selain Islam, itu dapat membuat akte pernyataan ahli waris di notaris. Di notaris terdekat. Jadi bedanya gitu. Jadi kalau yang beragama Islam harus pakai penetapan pengadilan agama. Kalau yang tidak beragama Islam itu mau cukup dengan akte dari notaris mengenai ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurus sertifikat tanah yang hilang itu perlu adanya laporan polisi dulu, ada bukti LP. Laporan polisi itu hilangnya karena apa? Misalnya dulu karena pindah rumah atau karena kebakaran atau apa, butuh adanya surat keterangan dari polisi. Nah, setelah mendapatkan surat keterangan dari polisi bisa diurus di kantor pertanahan. Nah, nanti akan diterbitkan sertifikat pengganti. Nah, ada itu seperti sertifikat pengganti. Di sana tuh ada datanya, tinggal disebutkan. Semoga aja Mbak Ana masih ada salinan fotokopinya ya. Jadi enak nyebutinya. Saya mau minta sertifikat pengganti, sertifikat nomor sekian. Dicarikan di sana di buku. Oh ini ya, nanti diterbitkan lagi sertifikat pengganti. Nah, setelah ada sertifikat penggantinya keluar, selanjutnya akan dibuatkan turun waris. Jadi dari tanah yang tadi, yang milik kakeknya tadi, itu akan dicoret nama kakeknya di sertifikat, di buku tanah itu, kemudian diganti namanya Mbak Ana. Tentunya dasar mencoretnya pakai apa? Ya pakai tadi penetapan dari pengadilan agama kalau Mbak Ana Islam, atau pakai pernyataan ahli waris dari notaris kalau Mbak Ana pemeluk agama yang lain. Nah, itu tahapannya. Saya sudah cukup jelas tahapannya. Apa yang harus dilakukan? Harus ke kantor polisi dulu, harus mau minta penetapan ahli waris dulu, atau minta pernyataan ahli waris begitu Mbak Ana. Semoga bisa membantu ya permasalahannya. Tapi ini perlu ditambah juga Bapak, lalu bagaimana untuk memecah surat sertifikat itu? Jadi dulu kan sertifikat itu sertifikat induk ya, istilahnya itu sertifikat besar, kemudian dibagi-bagi kan, kemudian dibagi ahli waris yang lain. Mungkin Mbak Ana dengan saudara yang lain, atau Mbak Ana dengan ahli waris yang lain. Itu caranya sama, tetap di kantor pertanahan. Berdasarkan penetapan ahli waris tadi, itu ada bagian-bagiannya. Misalnya Mbak Ana dapat setengah bagian, adiknya dapat seperempat, adiknya lagi dapat seperempat. Itu berdasarkan penetapan pengadilan agama tadi, dipecah-pecah. Sertifikat itu akan dipecah menjadi beberapa sesuai dengan jumlah ahli waris, sesuai dengan bagiannya. Misalnya setengah
seperempat. Nah biasanya Mas Juna ya dan Mbak Ana yang menjadi masalah itu letaknya. Jadi misalnya tanah ini kan 1 lembar nih misalnya 1.000 meter mau dibagi, biasanya ahli waris saling bersengketa. Ada yang milih depan, ada yang milih belakang, itu harganya kan beda. Nah itu menjadi sengketa begitu. Karena kadang penetapan pengadilan agama maupun pernyataan notaris itu tidak sedetail ini anak yang depan, adiknya yang belakang, itu nggak detail. Kadang-kadang cuma bilangnya anak seperempat, adiknya setengah, si itu seperempat gitu lah. Jadi yang jadi masalah karena pada rebutan posisi. Nah saya harapkan jangan sampai seperti itulah. Kalau bisa diselesaikan secara musyawarah lah. Maksudnya ya udahlah saling ngalah, mana yang mau depan, siapa mau belakang, gitu bisa dibicarakan baik-baik gitu. Sudah jelas ya. Iya sudah jelas. Jadi sebenarnya problemnya di situ ya. Biasanya gitu. Jadi saling rebutan posisi, mencari posisi yang strategis gitu. Tapi sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan begitu. Ini pas banget Bapak, ada atensi juga Pak Puji ya. Ini langkah-langkah mengurus sertifikat tanah warisan ya, sama tadi yang sudah dijelaskan. Iya, ditanyakan Mbak Ana tadi ya. Ini Juna ulangin saja. Ini yang pertama adalah membuat ya surat keterangan wali waris. Ini bisa mengunjungi PA kalau beragama Islam ya. Benar sekali Mas Juna. Dan kalau non yang pastinya langsung menuju ke notaris untuk membuat akta kepengurusan ya. Lalu untuk sahabat RT bisa langsung laporan keterangan ke kepolisian. Ya, apabila hilang sertifikatnya. Kalau nggak hilang nggak usah itu. Langsung bisa ya berarti. Langsung ke kantor pertanahan. Lalu langsung ke kantor pertanahan ya untuk membuat sertifikat pengganti gitu ya. Lalu langsung nanti akan ada keterangan turun waris seperti itu ya. Betul sekali Mas Dina. Terima kasih, sangat menjawab sekali Bapak. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Togar yang ada di Manding ya. Bapak mau tanya untuk cara mengetahui penjual tanah yang beritikat baik itu gimana gitu. Oh iya Mas Togar. Padahal kan kita juga tidak tahu kan. Tadi pertama ciri-cirinya gini, satu bahwa penjual tanah beritikat baik itu pasti tentunya dia adalah menjual tanahnya sendiri, nggak mungkin menjual tanah orang lain. Karena banyak saya sebagai hakim itu menangani perkara yang dia menjual itu bukan haknya. Jadi contohnya gini, jadi tanah ini misalnya 1.000 meter, kemudian tanah itu sebenarnya sudah turun waris punya 3 anaknya, punya A, B, C, masing-masing 300 meter persegi kan. Ternyata yang nakal ini penjual yang tidak itu akan menjual bagiannya dari tanahnya saudara yang lain. Nah itu nggak boleh. Jadi harus satu dilihat apakah nama yang disertifikat dengan nama penjual itu sama. Yang pertama itu dilihat dulu, dicek. Jadi nama sertifikat misalnya namanya Sularko, ini luasnya 1.000 ya, saya cuma berwenang menjual 1.000. Kalau misalnya lebih itu mungkin kemudian punya saudara saya atau bahkan punya tetangga saya. Yang pertama itu. Yang kedua, dia menjual itu ya gimana ya, pasti harganya wajar, tidak mungkin harganya itu murah. Kalau misalnya murah itu kemungkinan satu butuh duit, yang kedua mungkin dia memang kepingin pelaku cepat, ini nggak bener gitu. Yang ketiga tentu dicek dulu di kantor pertanahan, apakah tanah itu ada sengketa apa tidak. Cukup itu saja parameternya yang dapat dilakukan dan dapat untuk mengetahui apakah itu penjual itu benar apa tidak. Berarti ini adalah di cross check. Iya, di cross check dulu. Sebenar-benarnya seperti apa, seperti itu ya. Kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Ini boleh. Dari WhatsApp ada dari Mbak Wati yang ada di Kandangan ya. Di Kandangan. Katanya nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau nanya nih sama Bapak Sularko, sertifikat Bapak saya itu dulu digadaikan, tapi mau diambil katanya sudah hilang. Terus kalau mau mengurus lagi bagaimana ya? Oh ya, jadi gini. Tadi seperti saya sampaikan bahwa tanah itu kalau digadaikan istilahnya pakainya adalah hak tanggungan. Tidak boleh misalnya kita menggadai tanah langsung ke pegadaian yang ada di situ dekat saudara itu, datang bawa sana bawa sertifikat, tak gadai tanahnya itu nggak boleh. Itu harus hak tanggungan. Tidak seperti kita gadai motor, gadai laptop, gadai mobil itu harus datang ke pegadaian langsung. Jadi artinya hak tanggungan itu apa? Tanahnya itu nanti didaftarkan di kantor pertanahan oleh PPAT. Kita daftarkan nggak bisa, harus PPAT itu dibebani hak tanggungan. Nah, tapi kalau dalam kasus yang Mbak Wati ini sertifikatnya hilang di pegadaian, mungkin saya asumsikan pegadaiannya orang umum ya, bukan pegadaian secara resmi ya. Pegadaian secara resmi nggak mungkin terima gadai tanah, pasti harus pakai PPAT. Itu caranya seperti tadi, seperti pertanyaan dari Mbak Ana tadi, harus membuat laporan polisi. Artinya sertifikatnya hilang. Setelah mendapatkan laporan polisi itu sebagai dasar untuk mengurus sertifikat pengganti di kantor pertanahan. Jadi dengan laporan polisi itu ke kantor pertanahan untuk mengurus sertifikat pengganti, baru bisa dikeluarkan sertifikat pengganti itu. Gitu. Itu ya sudah. Tapi kalau bapaknya masih hidup, sebaiknya bapaknya mengurus, karena yang berwenang ini kan bapaknya, atau bapaknya ditemani Mbak Wati. Kecuali
kecuali tanah itu sudah miliknya Mbak Wati. Jadi mengurus tanah itu harus orang yang bersangkutan sendiri. Apa yang tertera di nama sertifikat itu. Takutnya kan banyak ya, seperti yang banyak lah yang tadi masalah mafia itu kan. Masalah mafia ya. Itu banyak orang yang mengurus itu bukan namanya sendiri, makanya dibikin aturan yang mengurus itu harus orangnya sendiri yang tertera namanya dalam sertifikat, supaya benar-benar dia pemiliknya, tidak orang lain ngaku-ngaku keluar sertifikat pengganti. Nah gitu Mas Yuna. Oke, tapi kalau ini berbeda ini Mbak Wati ya, ternyata bukan di Pegadaian, tapi pasti kan tadi ada seseorang. Itu gimana Bapak? Kalau kayak seperti itu. Jadi itu kan harus pakai hak tanggungan. Kalau orang di Pegadaian, bukan di Pegadaian, orang itu sama. Jadi harusnya kalau orangnya bilang hilang ya harus menempuh laporan polisi dulu gitu. Tetap sama. Berarti ini kasusnya seperti mafia yang tadi. Iya, mungkin ya, tapi saya nggak bisa secara langsung menyebutkan itu, tapi kemungkinan seperti itu. Karena Pegadaian juga sudah salah kan, tidak melalui PPAT dibuat hak tanggungan, tapi tidak ada langsung. Ini sebenarnya harusnya langsung dari orang dari yang ada di nama sertifikat untuk tersebut. Membuat laporan polisi itu dan mengurus itu untuk diterbitkan sertifikat pengganti. Sebenarnya simpel sih, mungkin karena masyarakat tuh belum tahu langkahnya step atau stepnya. Iya benar. Jadinya kalau udah tahu gitu kan bisa mulai dilakukan. Iya, semoga saja ya Bapak ini dengan sosialisasi di radio ini bisa mencerahkan Sobat RT tentang persoalan tanah seperti itu ya. Oke Bapak, nanti kita lanjut lagi ya. Dan Sobat RT sekali lagi yang pengen bergabung, nanti kita ada segmen terakhir ya. Langsung aja 088227 860 948 ya. Nanti Arjuna akan kembali hadir lagi untuk menemani Sobat RT. Tetap di sini saja pastinya di Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Baik Sobat RT, masih bersama Arjuna di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu ya. Oke Bapak, kita sudah di segmen terakhir ini ya. Tidak terasa Mas Yuna ya, kita sampai di segmen terakhir. Iya, ini ngomongin soal hukum masih ya ternyata. Dan Sobat RT perlunya melek hukum ya seperti ini ya. Kita tahu segalanya ya. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan terakhir Bapak ya. Oke, ini yang pertama sudah ada dari Diah di Jumo. Bagaimana cara menentukan waktu hak guna usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan bagaimana syarat-syarat membuka lahan gitu. Ya, terima kasih Mbak Diah di Jumo. Jadi untuk menentukan tadi sudah saya sampaikan ya, hak guna usaha itu kan ada batas waktunya ya. Jadi ketika diberikan hak guna usaha itu ada batas waktunya yaitu 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi sampai dengan 35 tahun. Hak guna usaha itu digunakan untuk pertanian, perikanan dan peternakan. Pertanian di sini termasuk untuk perkebunan itu boleh. Perkebunan kelapa sawit, perkebunan pohon jati itu boleh. Nah, cara mengetahui batas waktunya gimana? Bisa dilihat di sertifikatnya. Jadi sertifikat hak guna usaha itu di sana ada semacam expired date-nya, ada masa berlakunya. Ini sampai tahun berapa itu ada. Jadi cara mengetahuinya dilihat di sertifikatnya. Kapan hak guna usaha ini berakhir. Nah, kalau tadi kedua syarat apa? Syarat untuk mengusahakan membuka lahan ya. Membuka lahan. Tentunya untuk membuka lahan itu atau untuk usaha untuk menggunakan hak guna usaha itu harus punya izin lokasi pertama kali. Izin lokasi ini dapat diperoleh di kantor bupati di PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu di perizinan itu memiliki izin lokasi. Kemudian setelah mendapatkan izin lokasi mendapatkan izin usaha apa yang dibikin. Misalnya kalau izin usaha misalnya perkebunan kelapa sawit atau izin usaha misalnya perkebunan kopi, itu harus mengurus ke izin instansi terkait. Jadi itu syaratnya untuk mengusahakan tanah untuk hak guna usaha. Jadi pertama harus mempunyai izin lokasi dari bupati, atau kalau tanahnya luas ya harus dari gubernur. Yang kedua harus mempunyai izin dari dinas terkait dengan usahanya itu. Ya, gitu. Kalau terkait dengan perkebunan kecil pun harus juga mempunyai. Tidak, itu harus kalau perkebunan kecil tidak perlu sampai izin lokasi. Itu yang harus izin lokasi itu adalah luasan tanah di atas 5 hektar. Nah, itu ya paling penting ya RTFM tahu kalau misalnya di rumah punya sawah harus punya izin lokasi Pak? Enggak. Jadi harus di atas 5 hektar yang mempunyai izin lokasi. Oke, 5 hektar ya Sobat RT. Oke, halo Kak, saya ingin bertanya jika kita menempati rumah di sebuah komplek perumahan dan ternyata tanah tersebut milik Pemda. Nah, maka apakah tanah tersebut dapat dicabut hak guna bangunannya di masa mendatang? Saya Anissa Febrianti dari Tlogomulyo Temanggung. Iya, Mbak Anissa, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau itu ternyata adalah perumahan tanah milik Pemda, bisa. Artinya
sertifikat hak guna bangunan itu tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Kecuali Pemdanya mau melepas, tapi jarang sekali karena itu Pemda itu kan aset daerah yang masuk dalam APBD. Tentunya itu punya hanya statusnya sampai selamanya menjadi hak guna bangunan. Hanya bisa diperpanjang sampai 50 tahun saja, tapi tidak bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Gitu. Oke, terjawab J untuk yang sudah bergabung bersama Arjuna di 94.8 FM ya. Baik Sobat RT, karena waktu kita sudah habis, jadi Arjuna dan Pak Sularko mau pamit undur diri. Sebelum pamit, nah monggo Pak Sularko. Ya, boleh. Terima kasih Mas Juna. Jadi sahabat RT FM dimanapun sahabat RT FM berada, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu, dan pertanyaan itu mendesak atau perlu sahabat RT FM untuk melakukan tindak lanjut atas permasalahan sengketa tanah, itu sahabat RT FM dapat menghubungi di nomor WhatsApp PTSP On Call di nomor 081 227 506 123. Itu di sana ada WhatsApp-nya, sahabat RT FM bisa diketikkan pertanyaannya di sana, nanti akan kami tindak lanjuti. Misalnya kalau perlu nanti ada bantuan hukum, kami ada pos bakum yang dapat memberikan layanan bantuan hukum. Jadi saya ulang nomornya ya Mas Juna ya, di 081 227 506 123. Dan ini ada sedikit informasi dari Pengadilan Negeri Temanggung. Pada bulan Maret ini Pengadilan Negeri Temanggung sedang membuka open recruitment untuk formasi pegawai pemerintah non pegawai negeri. Nanti informasi selengkapnya, apakah syarat pendidikannya, kemudian kualifikasinya, bisa lihat di website PN Temanggung, yaitu pn-temanggung.go.id. Saya ulang ya, websitenya bisa dilihat di pn-temanggung.go.id atau pn-temanggung.go.id. Mungkin informasi itu bisa bermanfaat buat sahabat RT-FM dimanapun berada yang sedang mencari kerja, mungkin cocok dengan kualifikasi yang kami butuhkan. Oke, nah itu ya sahabat RT, langsung saja untuk sahabat RT, kalau mungkin sahabat RT ketinggalan informasinya, langsung saja bisa ke channel YouTube dari Radio Temanggung FM ya. Nanti di situ bisa diputar ulang sahabat RT ya, informasi yang sangat lengkap sekali mengenai hukum pastinya ya. Oke, inilah sahabat RT pentingnya melek hukum ya, menjadikan diri lebih kuat dan percaya akan keadilan pastinya ya. Iya, betul sekali Mas Juna. Ya, terima kasih untuk Pak Sularko sudah hadir di 94.8 FM. Mas Juna, sahabat RT FM semuanya. Terima kasih. Nah, semoga ya ini adalah sosialisasi juga aja Pak kepada masyarakat agar melek tentang hukum gitu ya. Dan untuk sahabat RT terima kasih. Pokoknya pantengin terus RT FM, dan Juni akan hadir bersama Pak Sularko dengan pembahasan yang sangat luar biasa juga besok kapan-kapan lagi ya Pak. Iya, boleh. Oke, terima kasih untuk sahabat RT. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang.